Halo sahabat sekolah kapal perempuan, jumpa lagi kami di sini. Idos sebagai tuan rumah ya. Saya akan memandu diskusi dan bincang-bincang siang hari ini. Teman-teman, baru-baru ini atau mungkin hari-hari inilah kita disuguhi berbagai macam kondisi, situasi, sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang tidak bersahabat dengan kita. Mungkin istilahnya demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Dan kalau kita baca-baca ya, ternyata kondisi demokrasi yang menurun ini itu ada kaitannya juga dengan elemen-elemen lain, khususnya dalam konteks misalnya penghapusan kekerasan berbasis gender. Nah, di samping saya ini ada tamu-tamu, dan juga bukan tamu sebenarnya, tidak asing lagi bagi sekolah kapal perempuan. Nah, sekarang kita sapa dulu mereka. Silakan Mas Hendar lah, dan kemudian nanti Mutia. Silakan memperkenalkan diri dulu lah. Halo teman-teman sekolah kapal perempuan, saya Hendar Putranto, anggota Dewan Eksekutif Institut Kapal Perempuan. Saya juga sehari-hari bertugas sebagai dosen ilmu komunikasi di Universitas Multimedia Nusantara. Oke, terima kasih Mas Hendar. Lanjutnya, silakan. Ya, halo sahabat sekolah kapal perempuan, saya Mutia Agustina. Sekarang saya menjadi koordinator advokasi dan pembelajaran di Institut Kapal Perempuan. Oke, terima kasih Mutia dan juga Mas Hendar. Mas Hendar dan Mutia. Hari-hari ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, memang kondisi kebebasan sipil khususnya dan juga demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja ya. Banyaklah kasus-kasus yang menandakan ya bahwa situasi demokrasi kita tidak baik-baik saja. Bahkan menurut survei terbaru ya SMRC itu tingkat kepercayaan terhadap pemerintah itu menurun. Ekonomi kita aut-autan, dolar tinggi ya, lah hampir 18.000 lebih bahkan. Dan kemudian PHK sudah mulai ada di mana-mana. Nah, ternyata juga turunnya demokrasi ya, itu juga berdampak terhadap sektor-sektor lain misalnya. Efisiensi anggaran, kemudian penghapusan kekerasan berbasis gender. Nah, Mas Hendar ini kan sehari mengajar juga tentang komunikasi ya, dan juga mungkin ada komunikasi politik. Dan juga Mas Hendar dalam disertasinya juga banyak mengutip juga tentang situasi kondisi demokrasi yang ada di Indonesia sekarang. Nah, menurut Mas Hendar dan bacaannya Mas Hendar, sebenarnya apa sih yang terjadi di negara kita dalam konteks penurunan demokrasi dan juga bagaimana kebebasan sipil? Silakan Mas Hendar. Oke, baik. Mas Idos, ada dua tesis yang mau saya ajukan. Jadi teman-teman, pertama kita perlu melihat politik dalam hal ini demokrasi politik ya, sebagai pengalaman atau demokrasi politik sebagai ideal atau sebagai cita-cita. Kalau kita bicara demokrasi politik sebagai cita-cita, maka itu sebenarnya kita belum beranjak jauh dari yang dicita-citakan katakanlah dari zaman Renaissance dan Enlightenment lah gitu ya. Lalu juga kan kita ingat Duha. Duhan 1948 itu ya, 10 Desember yang kita peringati sebagai Hari HAM, itu kan memuat cita-cita luhur ya manusia ya, bahwa semua orang terlahir sama dan semua orang adalah bebas berekspresi dan seterusnya. Tetapi kalau kita bicara demokrasi sebagai pengalaman, nah di sini masalahnya entah dari penelitian SMRC atau juga beberapa lain ya, yang menunjukkan bahwa tren demokrasi di Indonesia itu menuju penurunan ya. Nah, kalau kita bicara penurunan, kita perlu bicara dengan pengalaman orang-orang yang ada di grassroots, yang ada di akar rumput nih, yang sehari-hari Jadi demokrasi sehari-harinya ini gimana nih? Tadi sudah sedikit Mas Idos menyinggung orang makin susah mendapatkan pekerjaan. Kemudian juga harga bensin atau bahkan mungkin antrian untuk mengisi bahan bakar ya di daerah-daerah juga semakin sulit ya. Terus kemudian juga dolar tadi naik. Di saat yang bersamaan juga kita lihat bagaimana kok kelihatannya elit politik malah semakin bersih maharajalela begitu. Jadi kok kayak abuse of power-nya itu makin kelihatan ada di mana-mana. Nah, kalau kita bicara demokrasi sebagai pengalaman, itu adalah apa yang membuat kualitas demokrasi yang disebut indikator-indikator demokrasi tadi itu semakin dialami warga biasa atau dirasa semakin jauh. Ya ibaratnya waktu tunggu untuk mendapatkan gas melon jadi makin lama atau enggak, itu kalau pakai bahasa sehari-hari di demokrasi sehari-hari ya. Nah, kalau kita bicara seperti itu, artinya demokrasi sebagai pengalaman ada gap yang semakin lebar dengan demokrasi sebagai cita-cita. Nah, ini yang disebut oleh Profesor Fedi Hadis dan Robert Robinson dalam bukunya terbaru tentang oligarki sebagai patologi dari transisi yang goyah ke arah ekonomi pasar dan demokrasi liberal. Warga mengalami ketidakamanan, ketidaknyamanan dalam praktik demokrasi. Ternyata setiap hari banyak sekali kasus-kasus kekerasan. Kekerasan presiden. Ini kan pengalaman yang sebenarnya real di lapangan. Betul. KDRT naik, kekerasan seksual naik. Nah, ini kenapa tidak bunyi di dalam demokrasi? Apakah demokrasi makin menurun? Berarti tadi berdampak langsung nggak? Nah, tadi dengan pengalaman kasus kawasan KBG tadi. Jadi salah satu yang mau dilawan di dalam sejarah atau trajektori perjuangan demokrasi itu kan kekerasan. Kekerasan itu kan identik dengan kesewenang-wenangan. Kesewenang-wenangan itu ada karena ada power holder, ada pemegang kekuasaan. Justru adanya HAM itu kan mau mengangkat martabat orang-orang biasa.
bukan mau mengangkat atau menegaskan martabat mereka yang memegang kekuasaan atau tampuk kekuasaan, bukan. Jadi kan kalau kita lihat sejarahnya itu mulai dari sebelum 48, tahun 48 dan setelahnya sampai dengan ada ECOSOC dan seterusnya, sampai dengan banyak ratifikasi konvensi-konvensi seterusnya. Kita lihat itu kan sebenarnya perlawanan atas kesewenang-wenangan kekuasaan. Artinya ketika kekuasaan semakin tidak terkontrol, di situ potensi kekerasan menjadi manifest, menjadi terwujud. Kekerasan itu menjadi pecah dalam ruang sehari-hari dan dalam ruang digital. Tangkapnya Mas Hendar juga ini Mutia sudah menyebut bahwa harusnya demokrasi juga menyentuh pengalaman hidup sehari-hari. Ketika pengalamannya kena kekerasan misalnya, ya harusnya demokrasi menyuarakan dong. Artinya ketika demokrasi turun, artinya penanganannya juga menurun di terhadap kekerasan. Mutia, bagaimana nih pengalamannya kapal selama ini? Bagaimana kondisinya sebenarnya? Benar nggak demokrasi kita turun? Ini berdampak terhadap tadi penghapusan KBG, kekerasannya makin naik, dan juga mungkin si PPHM-nya atau perempuan pembela HAM juga kena dampaknya juga. Silakan Mutia. Ya, demokrasi itu jangan jauh-jauh deh gitu. Ya. Demokrasi itu jangan dilihat jauh-jauh ke sana kemari, lihat aja kehidupan kita sehari-hari gitu. Lihat bagaimana kita hidup sehari-hari, lihat bagaimana perempuan hidup sehari-hari, lihat bagaimana disabilitas hidup sehari-hari, lihat bagaimana perempuan pembela HAM juga sehari-hari melakukan pendampingan. Nah, itu gimana Mutia? Nah, kapal perempuan kan punya pengalaman bekerja ya di lintas wilayah ya, di wilayah kepulauan, pegunungan, itu di wilayah terpencil lah gitu kan. Pengalaman kita bekerja di sana, kita menemukan bahwa ada gap yang sangat jauh tadi gitu antara apa yang dilakukan oleh pemerintah dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Terutama masyarakat marginal, kelompok marginal tadi itu, perempuan, disabilitas, lansia dan lain-lainnya kan jauh gitu. Nah, kehadiran sekolah perempuan di sana gitu, kita mengembangkan sekolah perempuan di sana, melakukan perorganisasian, pendidikan kritis, itu dalam kerangka kita ingin mendekatkan masyarakat kelompok marginal ini aksesnya kepada layanan-layanan yang sudah disediakan ini. Termasuk salah satunya melakukan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks kerja-kerja itu Mas Sidos, ternyata kelompok akar rumput ini, anggota sekolah perempuan yang melakukan ini menemukan banyak tantangan dan hambatan ketika melakukan pendampingan kasus gitu. Mereka tuh mendapatkan ancaman berupa ancaman psikis gitu, diancam akan dipukul, diancam dikriminalisasi kalau terus mendampingi kasus itu gitu kan. Bahkan ancaman-ancaman itu datang dari berbagai elemen, termasuk dari keluarga pelapor, bahkan dari ada yang mengaku sebagai aparat negara gitu kan. Itu kejadian tuh di Pulau Morotai gitu kan, tuh pernah ada kejadian seperti itu. Jadi kalau kita melihat lagi lebih dalam lagi, melihat konteks bagaimana pengalaman sebagai perempuan pembela HAM melakukan pendampingan itu, mereka diancam juga akan tentang seksualitasnya, diancam tidak diakui pengalamannya, dianggap rendah karena mereka perempuan yang nggak sekolah gitu. Diancam juga dengan status perkawinannya, keluarga anaknya diancam gitu. Jadi perempuan pembela HAM itu punya kerentanan seperti itu yang dijadikan untuk mengancam mereka sebagai perempuan pembela HAM. Ini juga yang berbeda dengan yang laki-laki kalau sebagai pembela HAM ya. Iya betul, itu yang sangat berbeda, lapisan-lapisan tadi itu gitu. Nah, dalam kerja-kerja itu kemudian ada situasi pemerintah yang juga tadi ada gap yang besar gitu tentang bagaimana mereka juga memfasilitasi kebijakan atau layanan-layanan yang itu sesuai dengan kebutuhan mereka di wilayah itu gitu. Nah, jadi dalam situasi inilah kemudian negara harusnya hadir untuk melindungi kelompok-kelompok ini gitu, perempuan pembela HAM ini, supaya mereka merasa aman untuk melakukan pendampingan itu. Nah, salah satunya bisa kita lakukan, negara bisa melakukannya lewat momentum pembahasan revisi undang-undang HAM. Nah, gitu itu kan, sampai di situ dulu Bu ya. Dalam konteks RUU HAM yang di dalamnya mengatur juga pembela HAM. Nah, tapi sebelum ke situ Mas Hendar dan juga Mutia, dalam konteks tadi ya, kondisi negara di mana demokrasinya lagi menurun, yang berdampak juga penghapusan kekerasan berbasis gender ya. Artinya nanti kasus-kasus makin tinggi karena negara legitimasinya makin dipertanyakan. Apa nih strateginya nih ke depan supaya dampak dari demokrasi yang lagi menurun ini, supaya kita ini jangan terlena juga. Bagaimana nih strategi kita supaya strategi penghapusan KBG-nya itu ketika menurun terkait dengan menurunnya demokrasi gitu. Ada satu term dari Sally Haslanger. Sally Haslanger itu adalah salah seorang feminis ya, kontemporer. Beliau mengatakan bahwa ideologi yang menormalisasi ketimpangan, mendistribusikan kuasa tidak setara, itu adalah sumber ketidakadilan. Jadi tindakan KBG itu sendiri merupakan cermin dari struktur yang tidak adil. Tapi struktur itu dinormalisasi sedemikian rupa sehingga orang lalu menerima seolah-olah taken for granted adanya seperti itu. Justru yang pertama strateginya perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi struktur-struktur yang menciptakan ketidakadilan itu apa. Apakah itu dari hukumnya? Apakah itu dari struktur kemasyarakatan, adatnya? Nah, itu nanti mungkin bisa cerita apakah adat ikut melanggar? Seperti itu kira-kira. Nah, sebelum ke
tadi memperdalam adat. Nah, ini tadi kau sudah sebut nih, salah satu struktur itu adalah undang-undangnya Iya. Ya. atau kebijakannya. Nah, Ya. sekarang ini kan tadi yang sudah di-spill sama Mutia kan ada sekarang lagi dibahas RUU HAM Revisi. atau Ya, revisi HAM yang sudah ada. Ya. Nah, Mutia, menurut kacamata dirimu sebagai orang muda yang PPH muda juga ya, selama ini juga mengikuti ini bagaimana dinamika pembahasan RUU atau revisi Undang-Undang HAM ini. Menurut kamu apa posisi dan bagaimana masa depan PPH di dalam konteks itu dan bagaimana negara memandang PPH sebenarnya itu apa sih? Nah, silakan Mutia. Iya, jadi kalau kita melihat perkembangan pembahasan hari-hari ini gitu kan, aduh kayak suram nih. Satu, kita kalau kita bicara proses ya gitu. Ini juga yang dikritisi oleh kelompok masyarakat, organisasi masyarakat sipil bahwa partisipasi kelompok masyarakat sipil yang sangat berkepentingan terhadap pemenuhan hak-haknya sebagai PPH itu tidak semuanya dilibatkan, bahkan sangat sedikit yang dilibatkan gitu. Itu soal proses lah gitu. Partisipasi bermaknanya belum terjadi gitu. Nah, kemudian dari segi substansi dari revisi undang-undang sendiri itu masih menyisakan banyak sekali substansi yang masih perlu didorong dan diperkuat oleh masyarakat sendiri. Artinya kalau kita melihat perkembangan, kita bisa melihat bagaimana sih maksudnya negara melihat PPH dengan masih menyisakan banyak catatan seperti ini gitu. Termasuk salah satunya tentang pengaturan tentang perempuan pembelahan itu sendiri gitu. Jadi kan undang-undang itu aturan itu seringkali netral gender, Mas. Jadi melihat posisinya itu selalu sama gitu, padahal tingkat kerentanannya berlapis-lapis. Nah, tadi soal bagaimana kerentanan perempuan di dalamnya kan. Nah, jadi pengaturan tentang perempuan pembelahan di dalam RUU ini tuh belum komprehensif gitu dengan situasi tadi itu. Misalnya bagaimana memitigasi supaya mereka tidak diancam, bagaimana mekanismenya kalau mereka mendapatkan ancaman atau kriminalisasi, kemudian bagaimana mekanisme pemulihan kalau mereka sudah berada di dalam situasi itu. Dan juga bagaimana belum juga diatur tentang bagaimana perlindungan PPH dalam konteks isu lingkungan dan adat. Itu juga belum masuk. Sementara apalagi disabilitas. Karena kita perempuan jangan dipisahkan dong dari lingkungan. Juga itu kan hak ruang hidupnya perempuan itu kan ada di situ gitu. Tapi seolah-olah menjadi terpisah. Adat apalagi. Tapi ternyata di dalam ini tuh belum juga mengatur secara komprehensif soal itu, Mas Idos gitu. Jadi menurut saya ini penting untuk terus kita dorong ya gitu. Oke, Mutia, sekarang dengan berbagai macam masalah dan situasi seperti itu ya. Tadi di dalam konteks perlindungan PPH juga masih menjadi tantangan. Terus dalam konteks demokrasi juga makin menurun nih. Yang itu berdampak pada tadi penghapusan KBG presenter yang juga tidak mendapat dukungan dari pemerintah karena anggarannya diefisiensi dan macam-macam. Nah, ke depan menurut Mas Hendar dan Mutia nih apa yang perlu kita lakukan ya? Pertama, strategi apa nih yang perlu kita lakukan dalam konteks negara di satu sisi demokrasinya lagi aut-autan, nggak benar, artinya lagi menurun, yang itu berdampak pada strategi pembangunan KBG. Terus juga masyarakatnya juga kita tahu, kalau kita baca di PISA itu kan literasi masyarakat sangat rendah, membacanya tidak dengan membaca kritis gitu. Nah, di sisi lain juga kita tahu beberapa teman kita juga aktor demokrasi dan PPH itu kadang-kadang didoxing, dikriminalisasi atau diambil ke pemerintah supaya dia tidak kritis lagi. Artinya ada banyak ya ini. Ada beberapa. Kondisinya akan runyam lah. Karena kita tahu dulu kalau kita berkaca ke Orde Baru, mungkin kan itu sangat represif. Nah, sekarang represif lagi. Cuma sekarang ada era digital. Di mana banyak menawarkan peluang-peluang baru. Nah, silakan Mas Hendar. Saya akan mulai dari premis yang tadi disampaikan oleh Kak Mutia ya. Kak Mutia tadi mengatakan bahwa perempuan pembela HAM juga tidak boleh dilepaskan dari perannya menjaga lingkungan. Selain bahwa menjaga manusia, perlu juga menjaga lingkungan. Nah, saya ada masukan teoretis dari Vandana Shiva. Sudah sejak tahun 93 dalam bukunya Monokultur, beliau mengatakan bahwa demokrasi yang sejati itu memelihara pluralitas manusia dan alam. Artinya gerakan perempuan perlu menjaga kehidupan, bukan hanya kekuasaan. Saran strategisnya adalah, saya kebetulan juga beberapa semester terakhir mengajar sustainable communication. Saya melihat peluang-peluang di mana ibu-ibu warga di desa memainkan peran penting untuk menjaga sinkronisitas antara alam dengan ritual alam itu sangat, tahu ya, kan sangat alamiah itu mereka ini masa panen, ini bukan masa panen. Dan bagaimana mereka merawat kehidupan, yaitu bagaimana mereka meningkatkan kualitas partisipasi mereka dalam memajukan kehidupan perekonomian di desanya. Dan saya kira kalau perekonomian itu artinya menjaga kehidupan, bukan menghancurkan kehidupan. Bagaimana itu? Oke, Mutia. Nah, mungkin bisa juga diambil beberapa insight dari Mas Hendar ya. Tapi saya ingin menanyakan begini, Mutia. Kau ini kan sebagai PPH muda juga. Apa nih strateginya ke depan nih? Ada tantangan-tantangan baru, Mutia. Ada influencer di situ, ada konten kreatif di situ, yang mereka juga punya perspektif yang bagus juga tentang demokrasi kan. Nah, ini bagaimana melihat kondisi seperti ini di mana KBG makin tinggi, strategi untuk penghapusan KBG, PPH-nya didoxing, dikriminalisasi. Silakan Mutia.
Jadi kalau kapal sendiri kan punya pengalaman ya untuk bagaimana menyuarakan banyak situasi-situasi perempuan BPH tadi itu, salah satunya melalui kita ada namanya forum Munas Perempuan atau musyawarah perempuan. Kalau Munas Perempuan di tingkat nasional, kalau musyawarah perempuan di tingkat kabupaten kota. Nah, ini salah satu forum ini tuh harus perlu kita dorong karena kan pemerintah ini sudah nggak mau mendengar lagi kan. Didorong untuk salah satu strategi penghapusan KBG ya. Ini harus terus didorong sebagai salah satu ruang untuk terus menyuarakan masalah-masalah perempuan, termasuk salah satunya adalah bagaimana sih konteks dan situasi kekerasan terhadap perempuan hari ini dan bagaimana cara menghapuskannya. Ini harus terus didorong oleh forum ini untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah gitu. Kemudian yang kedua, akhir-akhir ini ada inisiatif baru yang dilakukan oleh masyarakat sipil, yang itu lahir dari tadi situasi tadi pemerintah udah nggak mendengar, orang yang berseberangan disuruh pindah negara, dikatain udah hilang, suruh kabur aja dulu. Jadi ada respon yang baru-baru ini dilakukan oleh masyarakat sipil melalui itu namanya kabinet bayangan kan. Itu bertujuan untuk kemudian menjadi counter dari menjadi tandingan atau dalam bahasa lainnya itu menjadi oposisi yang selama ini sudah tidak terjadi di dalam pemerintahan. Jadi nggak ada yang mengontrol. Yang harusnya dilakukan DPR. Dilakukan oleh DPR, tapi sayang fungsi itu kan tidak berjalan. Akhirnya masyarakat sipil lagi ambil alih kan. Nah, ini di tingkat nasional mulai dilakukan gitu. Nah, apakah mungkin ini juga bisa diadopsi atau kemudian ini untuk dilakukan di tingkat daerah itu bisa nanti dikembangkan seperti itu. Mungkin itu bisa jadi salah satu strategi alternatif yang bisa kita tawarkan, yang bisa kita lakukan bersama-sama. Kemudian yang ketiga itu adalah kita ini, kata Mas Sidos, kita ini ada di ruang digital yang sudah sangat luas sekali. Borderless ya? Iya, gitu. Bahkan kita sudah tidak terbatas. Nah, ini juga bisa kita pakai alat ini sebagai alat untuk melakukan juga penghapusan kekerasan berbasis gender tadi itu. Bagaimana caranya gitu kan? Jadi platform-platform digital kita ini dan orang-orang yang sudah melek digital ini sudah banyak yang muncul dengan perspektif yang kuat gitu kan. Nah, yang kita perlukan adalah bagaimana supaya mereka ini juga membicarakan KBG gitu. Jangan pisahkan KBG ini dari demokrasi. Kan influencer-influencer kita ini banyak bicara soal demokrasi, tapi demokrasi itu dipisahkan dari penghapusan KBG. Nah, ini yang mungkin perlu kita jembatani ya, bagaimana influencer yang punya banyak sekali followers dan menjangkau banyak luas ini juga kita fasilitasi untuk juga mengedepankan nih masalah jangan memisahkan masalah demokrasi ini dengan masalah penghapusan KBG. Nah, itu nanti mungkin jadi PR kita untuk bagaimana bisa menyembatani. Dan harapannya sih kalau udah nonton ini bisa mulai dilakukan Itu kata Mutia yang terakhir menurutku menarik. Jangan pisahkan demokrasi dengan penghapusan KBG karena demokrasi itu adalah pengalaman sehari-hari harusnya. Dan saya pikir Mas Sidos yang terakhir, kita punya momentum, satu momentum paling dekat yang hari ini kita akan hadapin gitu, yaitu momentum 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Momentum ini bisa kita pakai untuk memberikan rapor kepada pemerintahan ini dan juga kepada DPR tentang bagaimana situasi penghapusan kekerasan berbasis gender dan juga situasi perempuan pembela hak. Nah, ini kan harus dimulai dengan konsolidasi dari akar rumput, tingkat daerah, kemudian nasional, dan juga menurut saya tadi influencer tadi itu berikan dong catatan kepada kalau memberikan catatan demokrasi kepada pemerintah, sangkutkan dong, kaitkan itu dengan penghapusan kekerasan berbasis gender juga. Gitu. Terima kasih Mutia dan Mas Menda. Jadi kalau bisa saya simpulkan jangan pisahkan demokrasi dari penghapusan kekerasan berbasis gender. Karena penghapusan kekerasan bergender itu adalah daily demokrasi. Demokrasi yang sehari-hari. Ketika demokrasi menurun ya pasti akan berdampak terhadap penghapusan kekerasan berbasis gender. Nah, ini terakhir nih, pertanyaan terakhir buat Mas Hendar dan Mutia. Belakangan ini atau sebentar lagi kan perkumpulan kapal perempuan akan mengadakan RUA, rapat umum anggota. Nah, tantangannya akan berbeda dengan RUA sebelumnya. Apa nih pesan atau apa input yang bisa kau sampaikan ke perkumpulan kapal menjelang RUA ini? Apa yang kira-kira tolong dong ini dibahas di sana. Nah, silakan Mas Hendar dulu, terus kemudian Mutia. Baik, terima kasih Mas Sidos. Jadi ada 2 pesan atau semacam legacy lah mungkin ya yang perlu kita diskusikan kapal perempuan nanti dalam rapat umum anggota. Yang pertama adalah situasi 5 tahun terakhir ini, katakanlah setelah COVID ya. Digitalisasi itu makin menjadi-jadi dengan adanya AI. Tidak ada percakapan hari-hari ini yang sepertinya tidak menyinggung kecerdasan buatan, baik dalam versi positifnya maupun dalam versi negatifnya. Contoh, kalau yang negatif langsung bisa disebut. Misalnya deepfake. Hal-hal semacam ini kan itu kekerasan berbasis gender online. KBGO ya. KBGO. Jadi kita juga perlu bukan hanya bergerak di level yang artinya perjumpaan, tetapi kita juga perlu campaign digital itu untuk mengcounter bagaimana KBGO ini juga semakin menjadi-jadi. Artinya
aktornya bukan hanya negara, Ya. perusahaan pengembang AI Ya, ya. itu juga perlu diminta akuntabilitas. Ya, ya. Jadi kita perlu untuk sampai berpikir ke arah sana. Itu yang pertama. Yang kedua, lintas generasi. Oh. Artinya ini lintas generasi ini udah beda terms of reference itu, Mas. Ya, ya. Tornya itu udah beda. Jadi bukan putar Jadi ke konsumsi. kiri. Jadi konsumsinya Pengetahuannya beda, ya. cara berelasinya beda. Betul. Ini yang perlu dipikirkan oleh kapal Ya. perempuan. Gimana? Apalagi di sini kan kita ada 5 generasi loh yang Ya, kapal itu betul. kan. Ya, Nah, itu saya kira itu nanti. Terima kasih Mas Hendar. Sama-sama. Nah, sekarang Bos. silakan Mutia sebagai PPH muda nih. Kalau saya yang pertama itu adalah harus tetap memperkuat konsolidasi. Karena apa? Kalau perempuan terus mengalami kekerasan, perempuan yang memberikan pendampingan korban kekerasan itu mengalami kekerasan, ya. maka itu juga akan melemahkan gerakan Betul. perempuan. Sebab itu konsolidasi untuk memperkuat mulai dari akar rumput, kabupaten, nasional, orang muda, orang tua, orang yang masih mau beranjak muda ini harus dikonsolidasikan tetap sehingga kita bisa melihat apa nih kekuatannya dan di ruang mana kekuatan itu Ya, bisa dipakai dan di dalam isu yang mana mereka ini juga bisa didorong itu gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua menurut saya gerakan-gerakan kita harus terus disuarakan ke publik. Suara-suara kita ini harus beradaptasi supaya itu terus menyentuh kepada kehidupan orang sehari-hari menurut saya. Karena kan kadang-kadang bicara demokrasi, bicara kekerasan itu dengan bahasa-bahasa yang orang tuh nggak membuat orang merasakan itu gitu. Jadi menurutku suara-suara itu harus terus disuarakan dengan tadi narasi yang bisa menyentuh kepada kehidupan orang langsung gitu. Oke. Gitu kalau saya. Oke, terima kasih Mutia dan Mas Hendar. Sama-sama. Nah, teman-teman, demikianlah sahabat sekolah kapal perempuan perbincangan kita di sini tentang bagaimana turunnya demokrasi Krisis. itu juga atau krisis demokrasi akan berdampak juga dalam penghapusan kekerasan berbasis gender khususnya di grassroots maupun di level nasional dan maupun internasional ya. Mudah-mudahan perbincangan kali ini ada manfaatnya bagi teman-teman dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye.